Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dan memberikan tutorial dalam menghitung regresi dan korelasi linear sederhana dalam SPSS. Sebelum menghitung regresi linear sederhana, syaratnya adalah data yang kita gunakan itu harus bersifat valid dan reliable, serta normal dan linear. Kita langsung masuk ke contohnya. Yang pertama, kita copy data yang kita miliki ke dalam SPSS. Klik variabel view. Di bagian nama yang pertama, ubah menjadi X. Yang kedua, ubah menjadi Y. Di bagian desimal, ubah ke angka 0. Bagian label yang pertama, ubah ke lingkungan kerja. Yang kedua, ubah ke kinerja karyawan. Bagian measure, ubah ke bentuk scale. Lalu kembali lagi ke data view, klik analyze, klik regression, pilih linear. Setelahnya, lingkungan kerja masukkan ke independen, sedangkan kinerja karyawan masukkan ke dependen. Setelahnya, klik OK, dan hasilnya akan muncul seperti ini. Oke, sekarang kita akan menginterpretasikan hasilnya. Dalam menginterpretasikan hasil dari analisis regresi sederhana, kita memerlukan dua nilai. Yang pertama adalah nilai signifikan itu harus lebih kecil daripada 0,05. Kita lihat di sini, kita fokus pada tabel koefisien. Kita lihat tabel koefisiennya di nilai signifikan berada pada 0,03. Artinya itu lebih kecil daripada 0,05. Sedangkan untuk nilai T hitung itu harus lebih besar daripada T tabel. Kita lihat nilai T hitungnya itu berada pada 3,234, sedangkan nilai T tabelnya adalah 1,697. Nah, dari manakah nilai T tabel ini? Nilai tabel itu berasal dari rumus N dikurangi K, di mana N itu adalah jumlah responden yang kita miliki, sedangkan K itu adalah jumlah variabel yang kita punya. Jumlah responden yang saya miliki dalam data saya adalah 32, sedangkan variabel yang saya gunakan adalah 2, sehingga hasilnya adalah 30. Kemudian teman-teman bisa mencari di internet tentang nilai T tabel. Di sini saya sudah menyiapkannya. Nilai T tabel pada responden yang ke-30 adalah 1,697. Makanya di sini saya menggunakan nilai T tabelnya itu adalah 1,697. Nah, hasilnya kita bisa katakan, berdasarkan dua dasar pengambilan keputusan, maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Artinya, semakin baik lingkungan karyawan, maka kinerja karyawan akan semakin meningkat. Di sini kita akan lanjut ke analisis korelasi. Seperti yang tadi, kita kopikan data kita ke SPSS. Klik variabel view. Nama yang pertama ubah ke bagian X. Nama yang kedua ubah menjadi Y. Di bagian desimal ubah ke 0. Di label yang pertama ubah ke lingkungan kerja. Bagian kedua ubah ke kinerja karyawan. Di bagian measure ubah ke scale. Kembali lagi ke data view. Klik analyze. Ke bagian correlate dan klik bivariate. Setelahnya, pindahkan kedua variabel ke sebelah kanan. Pastikan pada correlative coefficient percent itu sudah dicentang. Lalu klik OK. Nah, hasilnya akan muncul. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari analisis korelasi. Yang pertama adalah dasar pengambilan keputusan. Di sini kita lihat, pada nilai signifikan itu harus lebih kecil daripada 0,05, yang artinya mereka berkorelasi. Di sini kita lihat lingkungan kerja, nilai signifikannya pada kinerja karyawan adalah 0,003, yang artinya lingkungan kerja dan kinerja karyawan itu berkorelasi. Sedangkan kita lihat pada kinerja karyawan, nilai signifikannya itu berada pada 0,003. Yang artinya kinerja karyawan dan lingkungan kerja sama-sama berkorelasi. Sekarang kita lihat pada nilai persennya. Persen correlation-nya itu adalah 0,508. Dinilai persen correlation itu berada pada korelasi sedang. Nah, kita lihat pada 0,508 itu bersifat positif. Yang artinya, jika lingkungan kerja itu baik, maka kinerja karyawan juga akan meningkat. Sekian dan terima kasih.